nggak mau bayar, jangan hutang gitu. Maling lu gini gitu. Udah keluar semua pokoknya. Mau ditungguin di jalan tuh. Mau diculik itu yang dari uangku apa-apa itu. Udah deh, kalau inget-inget itu jadinya sedih teh. Sedihnya tuh di endingnya tuh akhirnya harus jual rumah orang tua. Yuk kita bersuara. Mas Yanto, Mas Putra, Iya, Teh. ini dua-duanya pakai topi, pakai masker, dan kami perkenalkan sebagai korban-korban pinjaman online, benar? Betul. Betul. Saya ingin konfirmasi, Mas Yanto tahun berapa menjadi korban pinjaman online? 2018 akhir. Oke, Mas Putra tahun? Saya 2019 sampai 2020. Oke, Mas Yanto mengalami sendiri? Ngalamin sendiri. Mas Putra mengalami sendiri? Iya. Jadi ini bukan cerita katanya-katanya? Enggak. Enggak? Enggak. Oke. Nah, dari Mas Putra dapatnya dari pertama kali? SMS. SMS. Kata-kata di SMS-nya apa? Butuh bantuan modal dengan cepat gitu. Bawahnya ada link. Ada link. Berapa kali SMS seperti itu masuk? Sering. Kenapa tergoda untuk klik? Ya karena kebutuhan. Pada saat itu memang saya lagi butuh dana cepat, dan juga dapat info dari pernah yang temen coba pinjol aja yang kayak gimana. Kebetulan saya dapat link itu, ya saya coba pinjam itu. Waktu itu butuhnya berapa untuk apa? Waktu itu awalnya buat bayar kontrakan. Aha. Kontrakannya berapa? Kontrakannya 800.000 Per bulan? Iya, Per bulan. bayar kontrakan. Butuh banget. Butuh banget karena waktu itu udah telat memang. Udah telat, terus harus bayar kontrakan. Bingung juga, kebutuhan di rumah juga untuk makan dan sebagainya juga perlu pada saat itu kan, susu segala macam. Waktu itu posisinya nganggur gitu. Udah pandemi? Udah, sebelum Pandemi. Sebelum pandemi berapa bulan lah waktu itu. Gitu. Tapi sudah nganggur posisi? Waktu itu pas lagi nganggur di tempat pertama, waktu itu kena pengurangan. Oke. Sehingga merasa ketika ada SMS seperti itu tergoda untuk klik. Sempet coba dulu ke keluarga, ke kerabat? Sempet. Untuk pinjam uang? Nah, cuma kan pada situ nggak ada yang bisa bantu gitu kan, juga sungkan juga untuk coba sana sini ya. Udah deh biar coba ini aja nih gitu. Akhirnya memang betul cepet pinjamannya. Begitu klik, kling, langsung? Nah, download dulu kita aplikasi. Oke. Dan di situ nanti kita izinkan kontak misalnya gitu. Terus video izinkan, baru kita masukin data-data kita. Kontak, izinkan video, lokasi. izinkan foto juga. Iya. Kemudian izinkan apa lagi? Lokasi biasanya. Lokasi. Terus? Nanti kan kita di situ isi data diri, masukin nomor kontak darurat. Terus Dimasukin siapa waktu itu daruratnya? Daruratnya temen waktu itu. Oke. Temen karena kan juga temen, terus apa itu udah beberapa, terus kakak kandung, saudara yang kita rumah itu, sama kita selfie. Oke. Selfie, terus foto KTP dan foto dengan KTP. Oke. Gitu. Terus itu semua selesai, submit, kemudian? Submit, nunggu verifikasi. Nanti ada verifikasi telepon, kira-kira tergantung sih Teh. Ada yang 1 jam, ada yang nunggu. Yang pertama kali Mas Putra berapa lama? Waktu itu kurang lebih cuma 3 jam deh. 3 jam langsung masuk, langsung senang? Ya seneng, pas banget memang lagi butuh gitu. Langsung dibayarin itu uang untuk kontrakan? Iya. Langsung dibayarin. Dapatnya berapa yang masuk? Waktu itu saya pengajuan pertama kali 1 juta, dapatnya itu 700. Bunganya itu potong pertama itu 750.000 lah kalau nggak salah. Oke. Sempat nanya, ini kenapa nggak penuh 1 juta? Ya kan di situ kan ada keterangan sebelum kita ada keterangan administrasi gitu-gitu. Oke. Mas Yanto sama kurang lebih? Sama. Ada SMS masuk? Iya. Itu SMS random aja masuk gitu? Random ya. Kata-katanya kalau tadi kan butuh modal cepat. Kalau saya membantu keuangan Anda. Di situ ada link juga. Iya. Emang lagi butuh juga? Waktu itu buat bayar kreditan motor. Berapa butuhnya waktu itu? 1 juta. 1 juta.
waktu itu nggak sempet bayar, belum sempat bayar atau gimana? Kan orang kredit motor itu kan biasanya sudah memperkirakan ya. Udah lewat pas Udah lagi lewat. nggak ada dana gitu. Sementara udah ditagih juga dari Iya. kreditan motor. Binatangnya udah keluar. Kalau Laki-laki kita udah yang lewat, nelfon. laki-laki cewek sama aja. Sama aja Sama aja. kasarnya. Lebih kasar cewek Iya, daripada betul. Serius? Iya. Betul. Cewek itu kata-katanya kalau lu nggak mau bayar jangan ngutang gitu. Maling lu begini gini gitu. udah keluar semua pokoknya. Oke, itu pagi ditelepon. Kemudian sehari bisa ditelepon sampai berapa kali? Bisa 100 kali sehari. Serius? Iya. 100 kali seharian ngeladenin itu doang dong? Iya. Ya makanya kalau kita kan saya bilang kalau nggak diangkat berkali-kali diangkat serba salah. Diangkat kita jadi dimaki-maki, nggak diangkat telepon terus-terusan. Ya kalau telepon ke kita doang, kalau telepon ke kontak yang lain, yang Sempat sampai ada ancaman fisik? kalau ancaman fisik sih saya paling ketemu datangin ke rumah lah, ambil saya tunggu kalau memang sampai jam segini nggak datang, saya datang ke rumah Anda, saya apa gitu, lapor Pak RT, saya cari gitu. Begitu dia lah. Bener? Ya tapi ya karena waktu itu saya panik, gimana caranya cari uang lagi nih buat dia sampai dia nggak datang ke rumah Pak RT kan gitu kan. Negosiasi bayar bunganya gitu kan. Ya udah. Nah, nanti waktu itu yang parah itu yang sampai saya dibikinin grup WA sama dia tuh. Jadi Isinya siapa aja? yang ada di kontak saya, tapi nggak semua yang di kontak sembarang, dia tuh nggak tahu sembarang. Oke. Nama, tolong sampaikan kepada yang terhormat gitu kan, bahwa beliau telah membawa uang, dia maling perusahaan kami, telah membawa uang sekitar nominal sekian. Tolong sampaikan bila bertemu dengan saya, tolong sampaikan, tolong melunasi hutangnya di perusahaan kami. Jika tidak melunasi, kita akan proses. Ancaman-ancaman tadi itu ada juga? Ada sih. Sampai gimana yang terparah? Mau ditungguin di jalan tuh. Terus? Mau diculik itu yang dari uangku apa-apa itu. Parah, udahlah, gua pasrah misalnya. Iya. Ya mentok-mentok lah, penjarain dah. Udah sampai sepasrah itu. Serahlah, gua mau dipenjara, Iya. mau apa gitu. Sampai pikiran kayak gitu. Ngomong ke keluarga juga. Iya, udah Ke kira. istri ngomong juga. Iya. Istri jawab apa? Ya udah, terserah aja gitu. Dan punyanya Mas Yanto lunas apa enggak sampai sekarang? Sampai sekarang nggak lunas. Dari awalnya berapa menjadi berapa? Dari 7 juta sampai 38. Dari berapa? 38. Dari awalnya 7 juta. 7 juta. 7 juta tapi udah kebayar 3 jutaan. Berapa kali sempat berapa link yang pernah diklik sama Mas Itu Yanto awalnya? Satu link tapi isinya ada Beberapa aplikasi. iya, ada berapa aplikasi. Ngobrol sama istri waktu itu. Waktu itu sama istri cerita, cuma akhirnya berdebat gitu kan. Apa yang didebatkan? Ya kok bisa begini gitu kan, karena kan saya juga nggak cerita awalnya, saya pinjol tuh nggak cerita. Ya buat ya ini kontrak kan begini-gini, ya udah ntar kita cari pinjaman ntar aja gitu kan. Nggak pernah cerita awalnya ke dia nggak pernah cerita, ke istri saya nggak pernah cerita. Ketika sudah terjadi, ketika tetangga saudara terdekat sudah sampai WA dan ke dia juga sudah ada, ini apa gitu, ternyata pinjol. Kok ditanya lagi, ketika dia keluar rumah ditanya, gue dapat SMS nih gini-gini, laki lu gitu kan. Nah mulai dah tuh. Mulai apa? Ya mulai kita jadi rumah tangga kita jadi berantakan. Udah deh, kalau inget-inget itu jadinya sedih teh. Sedihnya tuh di endingnya tuh akhirnya harus jual rumah orang tua teh. Punya orang tua dijual. Karena kan orang tua udah nggak ada. Terpaksa dijual untuk bayar semua. Iya. Terpaksa dijual buat bayar semua.
nggak pernah kebayang jual rumah orang tua sama sekali nggak. Enggak. Itu pengalaman ini berat ya Mas ya, maksudnya dalam arti ini pelajaran buat orang, tapi pelajaran untuk kita semua juga, termasuk Mas Putra juga gitu. Itu masih ingat traumanya? Masih. Masih banget. Pertemanan nggak udah mulai renggang, terus kemudian sama istri waktu itu? Sempat pisah rumah. Ini gara-gara pinjol doang ya? Iya. Panik, kalut, malu. Terus Bener? kalau dia ke rumah gimana nih gitu kan, malu sama, kan waktu itu saya masih tinggal di rumah mertua kan. Pas deket rumah mertua gitu kan, kalau datang karena KTP saya di KTP mertua kan malu kan kalau datang ke rumah nanti, sementara selama ini mertua nggak pernah ada urusan kayak gini-gini gitu kan. Itu waktu itu cepat, belum lagi yang orang waktu itu motor juga saya telat bayar gara-gara gituan. Yang kalau motor kan orang motor memang datang ke rumah kan, belum itu, belum yang SMS ya, belum yang teror dari online. Puyeng banget ya. Ampun. Bener nggak Mas Putra sempat ingin mengakhiri hidup? Iya. Kenapa sampai se ekstrim itu gitu pemikirannya? Pada saat itu saya nggak tahu harus bayar dari mana uang sebanyak itu kan, belum yang sama orang, belum yang Sama pinjol yang banyak pinjol itu, yang aplikasinya banyak itu. Iya, waktu itu saya pinjam sama orang juga untuk bayar pinjol. Terus akhirnya saya kesana kesini di tempat kerjaan dikucilin, di lingkungan sekitar saya bermain jadi dipandangnya gimana, karena kan memang saya nggak pernah kayak gitu orang tahunya saya tiba-tiba saya kasusnya seperti itu di tempat yang lain, sampingan saya juga jadi saya tersingkir gitu. Aduh. Nah itu pas kenapa endingnya sampai jual rumah itu, waktu itu saya mau punya itu pikiran buruk itu, kakak saya tahu, terus di pisau itu ditepak sama Udah kakak. pegang pisau? Udah di sini dulu. Udah pegang pisau tapi kelihatan sama kakak? Pas kebenaran lagi ada orang gitu, atau sengaja Waktu di itu, depan kakak udah mau? Ya waktu itu gini, tolong gue bingung gini gitu kan, ya gimana gitu kan ya, udahlah gue mati aja. Pas begini terus kakak ya kan waktu itu di rumah orang tua ada 3 kakak waktu itu pas itu. Ada ipar juga, tepak mas gitu. Kakak tuh jatuh pingsan, terus ramai tetangga tuh, kenapa sih gitu. Terus ayah kakak yang ipar tuh cerita, itu si Putra mau ini gitu. Oh langsung saya dinasihat. Saya sebetulnya nggak mau ikut itu. Cuman ya gimana? Akhirnya besoknya dirembukin total. Ya udah jual rumah gitu. Trauma Pak kalau lihat SMS kayak begitu? Ya ada traumanya sih. Oke. Pernah hal ini juga diceritakan ke keluarga, misalnya nih, jangan pernah ngeklik SMS yang begini. Udah saya kasih tahu dia. Ke keluarga, ke teman-teman. Oke. Nah, hal seperti ini kan Mas Putra tadi bilang nggak mau nginget-nginget lagi, tapi mau tidak mau ini jadi pelajaran untuk semua orang ya, termasuk yang sedang menyaksikan kita saat ini. Apa yang mau disampaikan dari Mas Putra untuk yang sedang menyaksikan? Kalau saya sih, ya setiap orang pasti punya kebutuhannya. Iya. Kebutuhan mendesak juga kadang bikin kita bingung, ya kan. Kadang minta pertolongan orang juga belum tentu. Buat saya sih, kalau memang istilahnya masih ada yang lain yang bisa dimintain tolong, gitu, lebih baik ke orang aja deh. Jadi minta tolong gitu. Atau kalau memang kita juga betul keadaan mepet saudara atau mungkin masih bisa, jangan ya, kalau dibilang ke online jangan. Kalau takutnya nggak kuat mental,
takutnya bukan cuma mencoba tapi udah lompat duluan kali, bunuh diri duluan, karena memang dari terornya dia yang